konstruksi teori bidang sosial. Ya, konstruksi teori bidang sosial sebagai pengantar nih. Nah, ini saya tampilkan cover buku nomor 1 ini. Terbaca ya? Terbaca, Teori Prof. Construction and Model Building Skill, a Practical Guide for Social Science. James Deckard sama Jacob Jacobi. Ini edisi kedua terbaru ya, edition tahun 2020 ya. Mudah-mudahan baik yang peminatan komunikasi pembangunan maupun peminatan penyuluhan ini bisa sebagai buku wajib lah baca. Filenya belum dapat ya. Yang ada dulu edisi pertama tahun 2000 berapa tuh? 2003 atau 2007. Ini nanti kita share lah di grup ya. Isi garis besarnya ini ada beberapa bab ya. Nah, sampai bab 5 kalau nggak salah. Ya, 5 bab. Nah, sekilas saya sampaikan ini. Jadi konsep-konsep dasar, introduction, kemudian nature of understanding, ya. Kemudian science as an approach to understanding, ya. Dasar-dasar apa namanya konsep yang mengawali dari penyajian buku ini. Ya. Memang kita lihat kalau orang pakar ya, ilmuwan luar negeri apa namanya telaten ini kalau menuliskan sebentar. Nah, pada bab kedua proses inti ya ada terkait kreativitas dan generation of ideas. Bagaimana menumbuhkan ide-ide atau membangun ya. Bagaimana kita ketahui nanti di lingkup komunikasi pembangunan maupun penyuluhan pembangunan. Seperti tadi mungkin melihat tayangan video pertama Pak Sadiman maupun tadi ya di Langkat, salah satu desa Darussalam atau Mafta ya. Itu barangkali Bapak Ibu terinspirasi untuk ternyata seperti itu mungkin dari sisi komunikasi pembangunan atau penyuluhan bisa dijadikan ide dasar tuh, untuk berkreasi mengembangkan apa teori-teori yang terkait dalam bidang peminatan kita. Ya. Lalu memfokuskan konsep, ya. Jadi sangat penting ini supaya apa namanya Bapak Ibu lebih cepat mendapatkan ide-ide utama untuk penulisan tugas akhir karena ini di tahapan studi ya. Tentu tidak sekedar nanti berarti tugas akhir studi, apalagi yang peneliti atau dosen kan terus berkreasi menuliskan apa namanya ide-ide brilian ya terkait dengan inovasi-inovasi baru ya di bidang yang ditekuni. Kemudian bab ke-6 nih ya terkait dengan bagaimana merancang eksperimen yang baik dan juga menetapkan upah-upah yang perlu atau berkaitan. Boleh nanti dibaca detail oleh Bapak Ibu ya. Di bagian ketiga ya ini framework terkait dengan bagaimana mengkonstruksi teori ya. Model kausal ya. Lalu model matematik ya. Simulasi metode pengembangan teori itu dibahas di sini. Ada saya lihat sekilas memang belum baca detail saya itu terkait berbagai hal dan apa istilahnya lingkup subjek atau objeknya ya. Ini menjadi ilustrasi yang cukup bagus, artinya Bapak Ibu nanti sesuai peminatan paling tidak dengan membaca ini akan terinspirasi ya, bagaimana mensimulasikan metode pengembangan teorinya. Lalu kualitatif ya, metode kualitatif atau mixed method ya dibahas juga di buku ini, jadi bagus bisa apa menjadi bacaan ya untuk gambaran apabila ada rekan-rekan yang barangkali berminat untuk
kaji secara metode kualitatifnya atau campuran. Pendekatan kuantitatif ada juga ya. Lalu berkaitan dengan sistem hierarkinya, ya, pemikiran, ya. Tentu melihat sesuatu ada kaitannya dengan berbagai hal di sekitarnya atau semua hal yang terkait. Ini secara terstruktur dibahas ya, di buku ini. Pada bagian keempat, ya, teori at the level of measurement, ya. Teori-teori bagaimana ditinjau dari sisi ilmu pengukuran, ya, measurement. Ya. Kalau rekan-rekan yang pernah mendapatkan mata kuliah psikologi, pengukuran ataupun psikometri, ya, mungkin bisa dijadikan dasar ketika kita mencoba menerapkan untuk penerapannya di bidang penyuluhan atau komunikasi pembangunan. Teori dan measurement, ya. Strategi pengukuran berbagai tipenya. Nanti ada level-level mungkin melingkup, ada variabel atau data nominal, data ordinal, data interval atau rasio, ya, dengan beberapa contoh atau bahasan. Kemudian pada bagian 5, isu penyimpulan atau semacam intisari bagaimana merevisi teori, ya, lalu membaca dan menulis tentang teori tertentu, ya, dan epilog, ya. Ini cukup baik untuk bacaan, ya. Nanti berkaitan dengan topik-topik selanjutnya, barangkali juga baik di peminatan komunikasi pembangunan atau penyuluhan, buku ini mudah-mudahan menjadi salah satu bacaan yang menjadi awal untuk penelahan, ya, pencerahan Bapak Ibu, ya. Nanti berikutnya membaca referensi-referensi pendukung lain, terutama di topik komunikasi itu sudah, seingat saya Pak Juara, Bu Sarwi, Pak Amir, sudah ada ini beberapa referensi sesuai dengan topik yang akan dibahasnya. Nah, saya cuplik misalnya ini salah satu tabel nih di buku itu, ya. Berkaitan analisis, ada tujuannya juga, ya. Ada yang single direct effect, ya, motor, ada regresi kuantil. Nah, tujuannya untuk apa ini disebutkan, ya. Mengidentifikasi fungsi kompleks antara sebab dan akibat, ya. Kemudian mengeksplor sebab dan perbedaan porsi dalam kaitan distribusi luaran, ya. Ada yang multiple direct effect, ada yang moderated effect, ya, regresi, mixture model, ya. Juga ada cluster analisis, ya, faktor analisis, dan data mining atau machine learning. Ini di teman-teman terutama yang berbasis IT, ini sudah menjadi salah satu fokus kajian yang sudah cukup banyak juga, ya. Mengidentifikasi ubah-ubah explanatory, ya, kunci, ya, dari satu masalah. Misalnya contoh yang sederhana, kalau teman-teman yang fokus ke dokumentasi saja, ini data mining sudah banyak hal yang bisa dicermati dengan metode ini. Apalagi kalau di aspek komunikasi atau penyuluhan, saya kira bisa diterapkan juga. Faktor analisis, ya, mengidentifikasi dimensi-dimensi suatu variabel, ya, yang cukup penting. Kemudian cluster analisis, ini contoh salah satu topik yang tersaji di buku itu, ya. Kemudian di halaman 382, nih, teori at the level of measurement. Ya, ada klasik teori, ada yang versi briefnya, yang ini, ya, skor terobservasi, ada skor benar, ada yang random error, ada systematic error. Tapi ketika teori versi konstruksi teori, ini sajiannya seperti ini. Ada ditambah ini, ya, yang ada panah kotak kanan sama bawahnya. Di yang versi brief ini tidak ada. Ini contoh-contoh yang dibahas di dalam buku tersebut, ya. Kemudian pada gambar salah satu
di buku itu tadi ya, gambar 14. Faktor impacting comprehension. Ini dalam bidang yang terkait dengan apa nih, bahasa ya. Ada vocab, struktur gramatikal, ya, konteks assessment. Nah, ini disajikan dalam gambar seperti ini. Ya. Jadi bidang-bidang tentu komunikasi pembangunan atau penyuluhan bisa juga. Ini contohnya seperti ini. Nanti ilustrasi sebagai pembandingan. Ya. Aspek bahasa pun bisa. Juga penyuluhan berarti mungkin mengenai masalah modal sosial atau energi sosial, apa saja faktor-faktor yang terkait bisa dicoba dicermati. Nah, saya mencoba menampilkan kembali, mungkin ini pernah dilihat ya pada saat perkenalan atau pertemuan awal sekretariat ya, kekhasan riset atau penelitian, mencoba membanding antara komunikasi pembangunan dan penyuluhan. Ya. Ini sajian Bu Tarwititi atau Prof. Marjukan kali ini. Ya. Aspek teorinya, ya. Teori komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial. Ya. Kalau di penyuluhan, ada mungkin lingkup teori penyuluhan, teori komunikasi, teori perilaku, teori belajar, ya, teori pendidikan orang dewasa, komunikasi inovasi, atau teori adopsi. Ini dari sisi teorinya. Dari aspek metodologi, yang KMP bisa kualitatif, kuantitatif, atau mixed method, juga di penyuluhan. Ya. Boleh Bapak Ibu nanti cek, bisa melalui meskipun tinggal di lokasi masing-masing ya, boleh cek repositori yang mudah dulu barangkali akses dari web, ya, web perpustakaan, nanti masuk repositori, kemudian cermati boleh langsung ke pilihan disertasi atau mungkin mau coba browse juga yang tesis ya, kajian-kajian peminatan penyuluhan pembangunan maupun komunikasi pembangunan. Nanti beberapa tesis yang topiknya ini ya, lingkup metodologinya boleh dicek ya. Saya kira dengan banyak membaca riset-riset terdahulu akan menginspirasi juga untuk Bapak Ibu punya planning mengkonstruksi dan persiapan nanti menyusun proposal untuk tugas akhir ya. Dari sisi atau aspek pembangunan, lingkupnya kalau di peminatan atau ilmu komunikasi pembangunan bisa terkait dengan SDGs ya, pemberdayaan, modernisasi, community development, pembangunan budaya, pembangunan komunikasi dan informasi. Dengan orientasi bisa mengarah ke kesejahteraan, kemandirian, keberdayaan, keadilan, HAM, keberlanjutan atau hal-hal lain yang relevan ya. Semua sektor pembangunan ya. Nah, untuk lingkup pembangunan terkait dengan peminatan penyuluhan pembangunan bisa perubahan berencana, pemberdayaan, kemandirian, kepemimpinan dan manajemen mutu, sistem inovasi, advokasi kebijakan atau bidang penyuluhan ya, pengembangan kapital manusia dan kapital sosial, serta cyber extension. Dan barangkali ada juga yang lain-lain ya, yang terkait dengan progres pengembangan media dan sebagainya. Berikutnya dari sisi atau aspek unit analisis. Di keilmuan atau peminatan KMP bisa level individu, kelompok, keluarga, organisasi, dan komunitas. Juga di penyuluhan pembangunan, individu, kelompok, keluarga, organisasi, komunitas. Sektornya ini baru tersaji 4, ada pertanian, perkebunan, lingkungan, perikanan, mungkin energi, pendidikan ya. Rekan-rekan ada alumni terdahulu ada yang fokus misalnya ke konflik di perkebunan misalnya kan, ada juga pengelolaan lingkungan. Nah, saya kira ini masih bisa ditambah sektornya ya. Pariwisata bisa juga ya. Kemudian bagaimana keterkaitan komunikasi dan penyuluhan? Mungkin di satu hal ada yang memang bisa kita cermati nih. Penyuluhan merupakan salah satu strategi komunikasi pembangunan, cikal bakal komunikasi pembangunan. Nah, di tinjauan kalau sisi penyuluhan pembangunan, komunikasi merupakan media penyuluhan.
melalui proses komunikasi penyuluhan berlangsung atau terjadi. Itu sebagai gambaran mereview ulang atau kembali ya. Kemudian nah ini juga keterkaitan komunikasi dan penyuluhan ya. Nah, sama ya dengan yang atas nih. Nah, topik-topik peminatan di komunikasi pembangunan ini boleh kita list ini contoh ya. Komunikasi lingkungan atau bencana, komunikasi risiko atau krisis ini, komunikasi gender, komunikasi kesehatan, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, atau juga terkait misalnya fokus ke CSR ya, kampanye komunikasi atau komunikasi pemasaran, komunikasi ritual atau barangkali bisa juga komunikasi antar budaya, terus fokus kepada digital literasi, digital divide, penggunaan, dan efektivitas, terutama ini media misalnya. Knowledge management dalam kaitan komunikasi organisasi, ini bisa juga menjadi peminatan yang Bapak Ibu bisa sesuaikan rencana kajiannya nanti di mana, atau lokasi yang barangkali ada objek yang sudah pernah dilihat atau didalami. Lalu berkaitan dengan studi media, ini kalau di KMP, jurnalisme warga, radio komunikasi atau komunitas ya, entertainment, education, kemudian efektivitas media komunikasi. Nah ini, komunikasi resolusi konflik, semacam tadi kalau sisi mau ditinjau dari konflik dengan eksternal ada tidak ya, bisa dilihat. Komunikasi politik, gerakan internasional, advokasi, atau aktivis, kepemimpinan politik, atau lain-lainnya yang terkait. Kemudian komunikasi penyadaran kritis atau pemberdayaan dan atau partisipatori. Ketahanan keluarga bisa juga. Kemudian social entrepreneurship. Seperti sekarang kalau di tantangan di Indonesia pengembangan atau regenerasi petani, ya, bisa juga dikaji atau sebagai topik yang diangkat dalam kajian peminatan komunikasi pembangunan. Bagaimana untuk penyuluhan pembangunan? Ada cyber extension, kapital manusia dan kapital sosial, penguatan energi sosial, pemberdayaan masyarakat, sistem penyuluhan, ya, atau penyuluhan sektoral di merentang misalnya ini di antara 11 jenis ya, apa saja bisa dicoba ditekuni atau dikaji. Penyuluh sosial, pertanian, ada penyuluh agama ya, dan lain-lainnya. Media siaran, komunikasi partisipatif, penguatan kapasitas, kompetensi profesional penyuluh, kepemimpinan. Dinamika kelompok atau dinamika sosial, bagaimana evaluasi atau cermatan terkait dengan implementasi atau aplikasi ICT untuk penyuluhan, adaptasi ekologi, jaringan komunikasi penyuluhan, atau learning for sustainability development, dan sebagainya. Nah, itu beberapa topik yang Bapak Ibu sesuai peminatannya bisa menelaah lebih jauh. Ya. Nah, sekedar tambahan ilustrasi terutama untuk teman-teman penyuluhan ya. Ini bagaimana strengthening extension and advisory system. Ini bisa dibaca nanti di salah satu atau boleh coba akses di repo ya. Kemudian cari topik ini. Ini beberapa penyuluhan dan termasuk lingkup penguasaan atau taksonomi belum ya yang sudah terupdate ya. Bisa Bapak Ibu cermati dalam aspek apa saja yang nanti dikaitkan dengan domain kognitif. Lalu hierarki Maslow ya. Bisa juga di bagaimana progres atau sesuai konteks saat ini seperti apa. Dengan level self actualization ataupun transcendensi. Nah, di buku yang terakhir ini ya, bagaimana kerangka konseptual untuk
perencanaan dan implementasi program penguatan penyuluhan pertanian nih dan sistem advisory-nya ya. Strateginya secara operasional bagaimana dan taktikal. Ini sampai pada 9 hal ya, mulai dari identifikasi dan kompilasi informasi dasar ya, dalam penyediaan penyuluhan primernya untuk small scale farm household ya. Nah, sampai kepada tahap ke-9 nih, evaluasi ya. Ya, kalau mau urut boleh dicermati semua ini ya, langkahnya. Kemudian fungsi pelayanan ekstensi kunci ya. Di salah satu contoh yang dikaji dalam literatur ini. Bagaimana transfer teknologi, bagaimana mengajari petani untuk melakukan sistem diversifikasi pertaniannya yang dikelola. Bagaimana dinamika kelompok atau di komunitas, kelompok komunitas ya. Itu bisa dijadikan area amatan. Ya. Kemudian tradisional teknologi transfer ya, sistem staple food crop ya. Di negara kita ini sangat banyak potensi, baik itu sumber daya fauna floranya ya, terutama ketika harapannya bagaimana pengelolaan mulai hulu sampai hilir untuk menambah kesejahteraan umat manusia. Ini sangat banyak masih ya, dengan beragam sumber daya. Dan tentu ini peran dari komunikasi maupun penyuluhan sangat penting ya untuk mengungkap dan memberikan harapannya hasil kajian tadi penambahan atau peningkatan kesetaraan ya bagi masyarakat. Penyuluhan dan riset publik ini ya sangat penting. Ilustrasi bagaimana fungsi-fungsi kunci ya dalam kaitan inovatif market driven extension dengan pertumbuhan ekonomi nih dan demand konsumen ya yang mungkin berubah. Jadi apalagi dengan ditambahi suasana pandemi atau kesulitan yang mungkin dialami terutama oleh pihak-pihak yang kesulitan dalam sisi perolehan pendapatan ya. Tadi pagi kami sempat ada pertemuan di salah satu pengurus lembaga kampus ya. Ternyata banyak sekarang mahasiswa yang sebenarnya membutuhkan konseling ya. Mungkin ada secara umum berkaitan dengan kelancaran studi, ada yang masalah rumah tangga, ada mungkin yang terkait dengan keyakinan dan sebagainya. Ini perlu memang metode-metode yang diupdate ya, supaya bisa membantu mereka lebih lancar, terutama menyelesaikan studi. Contoh kalau lingkungan kampus. Nah, disiplin komunikasi dan penyuluhan tentu bisa ikut membantu. Nah, ini contoh lainnya ya, bagaimana sosioekonomik ya dalam kelompok-kelompok petani nih ya yang berbeda ya, dikaitkan dengan pengelolaan pertanian. Integrasi program ekstensi dalam satu distrik atau subdistrik ya. Ini menyesuaikan dengan negara-negara yang mengimplementasikan ya. Di India ini misalnya nih desentralisasi agricultural teknologi manajemen ya, agensi India ya. Nah, Indonesia mungkin dengan perubahan regulasi dan otorisasi daerah yang kemudian berbeda-beda, ini bisa Bapak Ibu cermati juga ya. Nah, ini di Cina misalnya kan, Menteri Pertanian, lalu Provincial Department of Agriculture, dan seterusnya nih, yang masih berkaitan dengan pengelolaan pertanian. Nah, kemudian
Ini seperti rangkaian yang tadi kita cermati di slide awal di buku ini, ya. Bagaimana operasi prinsip ya, dan sarannya, pentahapannya, mulai strategi pembantuan ya, dari identifikasi, penyiapan, lalu checking ya, negosiasi, implementasi dan supervisi, kemudian evaluasinya ya, untuk proyek-proyek pelaksanaan peningkatan pengelolaan suatu aktivitasnya. Nah, kalau ini di buku Social Movement, mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya. Kalau yang ada beberapa barangkali di mata kuliah apa tuh, yang sepatutnya IKP ya, beberapa rekan Bu Pera sama siapa tuh yang ikut? Pak Saya, Prof. Sudah pernah saya minta komen tuh. Nah, ini Social Movement on New Technology ya. Ini juga bagus untuk dibaca terkait dengan perubahan ya, dan kaitannya dengan new teknologi atau new media. Nah, ini ya. Bagaimana ternyata pengguna media sekaligus tidak juga sekedar menerima, tapi menjadi penyampai atau kreator pesan ya, dengan perkembangan teknologi sekarang. Ya. Juga di Saudi nih ya, pada awalnya atau sampai 2-3 tahun lalu rasanya itu masih dilarang nih, wanita menyetir mobil ya, tapi sekarang dengan tekanan protes antara melalui media, sekarang dibolehkan ya, wanita di Saudi menyetir mobil sendiri. Itu akibat dari perubahan dan salah satunya diberikan keluangan atau muncul karena tekanan melalui media. Sama itu Prof, tahun baru ya. Prof, sekarang di Arab Saudi boleh dirayakan tahun baru. Oh iya, karena perubahan bisa memang itu kebijakan yang berwenang juga ya, memang ada ini juga pengaruh atau faktor-faktor yang bisa berkaitan ya. Oke, itu sebagai pengantar. Mungkin ada sebelum lanjut ada komentar dulu ya, silakan.